Selamat datang kembali di channel Cermatika Indonesia, cerdas matematika dan statistika. Jadi mohon maaf nanti jika ada salah pengucapan kata, misalnya Elsevier itu saya baca Elsevier, kemudian Spingal itu saya baca Springer. Ya maklumlah orang kami orang timur, jadi ya bacanya lanjut gitu aja, mohon maaf ya. Video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana mengetahui artikel kita di Scopus itu ada citasi atau tidak ada, dalam artian bahwa kita ingin mengetahui atau kita ingin mendapatkan notifikasi setiap ada citasi yang masuk di artikel kita, atau ada citasi orang yang mensitasi artikel kita di Scopus. Nah misalnya ini contoh, ini saya ya, setiap ada citasi yang ada di artikel Scopus saya, maka saya akan memperoleh notifikasi. Ini misalnya setiap bulan ini ada notifikasi yang masuk. Ini karena setiap bulan itu ada yang citasi artikel saya. Oke, misalnya contohnya ini, jadi notifikasi ini masuk langsung dari akun Scopus saya. Ini sudah, misalnya ada notifikasi terkait Scopus author citation alert. Jadi ada citasi untuk author dengan identifier atau nomor ID Scopus ini, dan notifikasinya itu misalnya ada citasi baru untuk misalnya paper kami yang ada di Kogen of Business ini, dia disitasi oleh Babaji R&B, disitasi oleh Babaji di jurnal Hospitality Marketing and Management. Kemudian artikel kami yang lain itu disitasi oleh Chaos. Oke, kita cek jurnalnya ini, apakah ini citasinya jurnalnya berputasi atau tidak. Kita klik, kita search ya di Google. Wah, ternyata jurnal ini dia jurnal Taylor and Francis dan memiliki info faktor 4.4. Dia memiliki faktor 4,4, ya, cukup lumayan tinggi untuk sekelas jurnal marketing. Apalagi kita lihat jurnal informasinya. Di jurnal ini terindeks, sudah terindeks di Scopus, dia terindeks juga di SSCI. Wow, ini tinggi ya, lumayan. Jadi artikel kami tentang dynamic performance ini ternyata disitasi oleh kami, ternyata kita juga di Kogen, dan ini disitasi oleh jurnal, kita cari jurnal Q1. Oke, jurnal kita ini. Kemudian artikel kami yang kedua, ini artikel kami di IOP kalau nggak salah. Ini artikel kami di IOP.
ternyata IOP juga. Ini IOP, ternyata artikel kami di IOP juga disitasi oleh jurnal yang bereputasi juga. Kalau nggak salah jurnal Chaos and Soliton Fractal ini dia Q1 di Elsevier. Dia memiliki ini ya, Elsevier memiliki imperfaktor yang tinggi juga, 3,764, cukup lumayan dia di Elsevier. Kemudian paper lainnya kita coba lihat. Saya ambil saja yang jurnal kita juga, kami juga disitasi di jurnal yang sama. Ini kalau nggak salah GJ ini juga Q1. Kemudian jurnal yang lainnya ini dia disitasi oleh, kita cek nih jurnalnya apakah dia juga reputasi atau Communication in Computer and Information Science. Ini ternyata dia publishernya adalah Springer. Sekarang pasti Springer itu ya reputasi. Sekarang kita cek lagi artikel kita berikutnya. Ini artikel ini juga di IOP. Nah, kita cek jurnalnya, dia disitasi oleh jurnal Physics Statistical Mechanics and its Application. Kita cek di Google apakah ternyata penerbitnya adalah Elsevier. Kita cek apakah dia memiliki impact factor atau tidak, untuk melihat bereputasi atau tidaknya jurnal tersebut. Tapi dugaan saya berimpact factor, ya betul, impact factornya 2,924 factor yang sekarang. Oke, kemudian membahas tentang statistika. Oke, nah kita cek artikel selanjutnya. Dia di jurnal Technological Forecasting and Social Change. Sepengetahuan saya jurnal ini dia Elsevier juga dan memiliki impact yang tinggi. Kita cek bersama. Dia di Elsevier impact factornya 5,846, tinggi untuk kategori technological forecasting. Tentunya harus memiliki akun Scopus. Tentulah enak kita rasa jika setiap hari ataupun setiap waktu ada notifikasi atau ada surat cinta dari Scopus yang membawa kita ke alam yang bahagia tentunya. Oke, untuk kita kembali ke fokus ke pembahasan kita, bagaimana membuat alert citation atau alert dokumen. Pertama kita akses scopus.com. Scopus.com ini
Untuk membuat alert tadi, pastikan itu akunnya memiliki fitur alert. Misalnya di sini akunnya dia memiliki fitur alert, karena tidak semua akun itu memiliki fitur alert. Hanya akun-akun yang berlangganan dengan Scopus yang memiliki alert. Misalnya institusi yang berlangganan dengan Scopus pastinya memiliki alert. Bagaimana cara membuat alert? Misalnya kita ingin membuat alert berdasarkan author saja ya. Kalau dokumen sama aja sebenarnya. Kita lebih. Misalnya saya ingin membuat alert tentang Soekarno-Hatta. Itu kayaknya Soekarno-Hatta tidak ada. Misalnya atas nama Hatta saja, kita cek. Kemudian kita search. Nah, misalnya ini kita pilih Ichiro Hatta, memiliki dokumen 211 dan 30 indexnya 34. Kita cek. Atau bisa kita akses langsung Scopusnya seperti ini. Nah, di sini jika akun Scopus Anda memiliki alert, settingan alert, maka sini akan alertnya ini akan berfungsi atau bisa diklik. Jadi sini alertnya ada 2, alert untuk citasi, artinya ketika ada penambahan citasi maka akan ada alert ataupun notifikasi. Ketika ada dokumen baru juga ada notifikasi. Cek misalnya kita ingin buat notifikasi ketika ada citasi yang masuk ke Scopus Ichiro Hatta ini. Kita cek author, kemudian kita nama alertnya apa, misalnya citasi untuk Hatta, kemudian email address atau alamat email yang akan dikirimi notifikasi. Misalnya saya akan mengirim emailnya ke Jasmine. Oke, saya masukkan Jasmine. Kemudian frekuensinya apakah, kalau saya biasanya memakai setiap hari, jadi setiap hari itu notifikasi terkirim ke email saya jika ada citasi. Kalau tidak ada citasi pada hari tersebut, ya pastinya tidak ada notifikasi atau alert yang masuk ke email saya. Oke, kemudian kita set alert, jadi dia akan melakukan alert ketika ini alertnya sudah ada, ternyata saya sudah buat. Kemudian kita set alert dokumen, sama aja sebenarnya, yang membedakan hanya sertannya sini. Misalnya emailnya saya kirim ke Jasmine lagi, dan setiap hari proses pengecekannya setiap hari, dan klik set alert. Dan berhasil kita masuk di alert lagi untuk ngecek. Jadi di menu alert ini, alertnya itu ada dokumen, ini dokumen berdasarkan Scopus ID, dan alert atau notifikasi berdasarkan citasi. Jadi intinya ketika Bapak Ibu memiliki akses akun Scopus yang memiliki fitur alert, maka tentunya ini akan mempermudah.
Nah, bagaimana jika Bapak Ibu tidak memiliki akun Scopus yang memiliki fasilitas fitur alert? Jangan risau, jangan patah semangat. Saya bisa membantu Bapak Ibu untuk membuatkan alert citizennya ataupun alert dokumennya. Jadi Bapak Ibu akan peroleh citasi dan dokumen itu ke emailnya. Alertnya dilakukan oleh Scopus itu sendiri. Nah, bagaimana caranya? Silakan Bapak Ibu komen di video ini dengan memasukkan Scopus ID-nya, dan tentunya bisa juga memasukkan alamat emailnya untuk mengirim notifikasinya. Oke, jangan lupa komen, like, dan share video ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan like dan share, karena di video ini Bapak Ibu akan mendapatkan informasi yang bermanfaat. Jangan lupa subscribe juga video ini agar setiap ada notifikasi atau video-video terbaru akan masuk ke notifikasi Bapak Ibu. Oke, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap di channel Cermatika, cerdas matematika dan statistika. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.